أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor pada pelajaran Tahsin Metode Tilawati untuk kelas 6. Kali ini kita sudah sampai kepada pelajaran cara membaca lakinna pada halaman 10. Silahkan kalian buka buku pelajarannya. Coba kalian baca sejenak keterangan di atasnya. Ada yang perlu diingat, kalimat wasal atau kata wasal adalah cara membaca disambung. Jadi lakinna sebenarnya sama dengan cara baca nun yang sudah kita pelajari sebelumnya, harus dibaca panjang. Tetapi ketika nun lakinna, setelah nun ada alif, itu di atasnya alif itu ada tanda bulat kecil seperti cincin, maka kalau dibaca wasal atau dibaca sambung, na terdengar atau dibaca pendek, lakinna. Sementara kalau kita baca waqaf atau berhenti, maka nunnya akan dibaca panjang, lakinna. Yang dibaca wasal lakinna, tapi kalau dibaca waqaf atau berhenti, lakinna. Contoh pada pada surat Al-Kahfi ayat 38, lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Lakinna huwallahu rabbi. Jadi tidak baca panjang. Tetapi kalau kita, karena di atas alif itu lakinna ada tanda seperti cincin. Tetapi kalau seandainya kita waqaf atau berhenti, maka walaupun ada tanda cincin ini kita baca seperti aslinya, awalnya kita baca panjang, lakinna. Kemudian pada contoh di bawahnya, na tulisannya panjang tetap dibaca panjang. Kita tidak temui di atas alif itu ada sukun, ya, semacam tanda seperti sukun yang seperti cincin itu, ya. Walakinna ansha'na quruna, ya. Jadi ini tetap dibaca panjang. Ketika ada alif di depannya, di depan hamzah ini, di depan nun alif ini ada ansha'a. Ansha'a itu ada alif, maka ini mat, ya. Baik anak-anak, ini saja pelajaran mengenai kalimah lakinna. Kemudian kita akan mengulang materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya agar mempersiapkan diri kita minggu depan mungkin atau awal bulan depan kita sudah ujian mid test. Baik anak-anak, kita ulang sejenak pada halaman 1, 2 dan 3. Pada halaman 1 kita kita belajar cara baca basmalah. Ingat, cara baca basmalah itu ada hukumnya wajib, sunnah, haram dan makruh. Kalian bisa lihat di sini kapan hukum membaca basmalah itu wajib, kapan dia sunnah, kapan dia haram, ya, kapan dia makruh. Jadi kalau yang wajib itu ketika kita membaca Al-Fatihah, karena basmalah dalam Al-Fatihah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Kemudian membaca basmalah hukumnya sunnah ketika kita membaca awal-awal surat lainnya. Kemudian kita membaca
basmalah harap ketika mengawali surat At-Taubah. Ya. Jadi menurut Ibnu Hajar dan Imam Khatib, hukum membaca basmalah pada surat At-Taubah itu diharamkan. Ya, kemudian juga membaca basmalah di tengah-tengah surat At-Taubah hukumnya makruh. Ini masih menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Khatib. Kemudian cara baca basmalah ada yang antara surat sebelumnya basmalah dengan surat sesudahnya. Ini misalnya anak-anak membaca Qul a'udzu birabbil falaq kemudian disambungkan dengan Qul a'udzu birabbin nas, maka di antara keduanya ada kita baca basmalah. Maka antara Qul a'udzu birabbil falaq, basmalah dan an-nas masing-masing dibaca secara terpisah. Selesai baca Qul a'udzu birabbil falaq, baru kemudian baca bismillah, baru dibaca Qul a'udzu birabbin nas. Ini artinya cara baca qat'u jami. Semuanya dibaca putus-putus. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti di idza hasad, kemudian baru melanjut lagi dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, berhenti, kemudian kita lanjutkan dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini cara baca berhenti ini cara baca yang terbaik. Ada cara baca yang lain yang diperbolehkan, semuanya disambung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi akhir dari surat atau ayat sebelumnya disambung dengan bismillah, kemudian disambung lagi bismillah dengan awal ayat atau surat berikutnya. Disambung semua, ini masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika akhir surat sebelumnya kita baca sambung dengan bismillah, kemudian berhenti, baru kemudian diawali dengan baca surat selanjutnya seperti Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru berhenti di situ. Kemudian kita lanjutkan dengan an-nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ini cara baca seperti ini tidak boleh. Ada cara baca satu lagi yang diperbolehkan adalah cara baca bismillah dengan surat selanjutnya disambung. Jadi setelah membaca Al-Falaq, kemudian berhenti di ayat terakhir, kemudian lanjutkan dengan An-Nas, bismillahnya kita sambung dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Begitu. Jadi ada cara baca 4 cara baca membaca bismillah bila letak bismillah di antara dua surat. Pertama, qat'u jami. Masing-masing surat bacaan sebelum basmalah di stop, dihentikan, kemudian kita baca bismillah, kemudian dihentikan lagi di akhir bismillah, tidak disambung, kemudian kita lanjutkan dengan awal bacaan berikutnya. Atau itu qat'u jami atau sambung semuanya dari bacaan atau surat sebelumnya kita sambung dengan bismillah, lantas kita sambung lagi dengan bacaan berikutnya. Begitu ya. Atau kita stop bacaan sebelumnya, kemudian kita baca bismillah, sambung dengan bacaan berikutnya. Yang tidak boleh adalah bacaan yang sebelum bismillah kita sambung dengan bismillah, kemudian kita berhenti di bismillah, kemudian kita lanjutkan dengan bacaan berikutnya. Ini yang tidak diperkenankan. Itu cara baca bismillah. Kemudian kita ke pelajaran berikutnya, tanda baca waqaf dan wasal. Tanda baca yang pertama adalah mim. Mim artinya mutlak, artinya lazim, jadi harus berhenti. Di contohnya innama yastajibul ladzina yasma'un, harus berhenti yasma'un, tidak boleh disambung yasma'una wal mauta, begitu ya. Yasma'un harus berhenti di situ. Kemudian lam alif. Lam alif ini adalah singkatan dari la taqif, artinya tidak boleh berhenti. Jadi ketika bertemu dengan tanda lam alif ini, maka kalian tidak boleh berhenti. Contohnya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Jadi ketika lana ma hiya tidak berhenti tapi lanjut ke innal baqara. Kemudian
tanda wakaf selanjutnya adalah jim. Artinya singkatan dari jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga disambung. Contohnya wa aqimus salata wa atuz zakah. Silahkan berhenti, boleh juga kita sambung. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum. Jadi kita sambung terus. Tetapi kalau kita berhenti, bagaimana kita melanjutkannya? Kita mundur ke belakang. Contohnya seperti ini. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Berhenti, kita mundur ke belakang. Wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum. Gitu ya. Kemudian sad dan lam. Sad dan lam ini adalah sebaiknya kita baca terus. Jadi kalau kita bisa baca lanjut, kita baca lanjut atau terus, tidak berhenti. Tetapi andaikan kita mungkin nafasnya habis, kita harus terpaksa berhenti, ya silahkan berhenti. Nanti mengulangnya kita mundur ke belakang lagi. Baik, contohnya Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Jadi kita tidak berhenti di illa huwa. Kita harus lanjut ke kata berikutnya. Illa huwa lahul asmaul husna. Begitu. Kemudian qaf lam kebalikan dari sad lam. Kalau qaf lam sebaiknya berhenti. Contohnya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Kita berhenti di situ. Kemudian kita lanjutkan, tidak perlu diulang mundur, tapi kita baca berikutnya. Ulaika yu'minuna bih. Ada lagi qaf lam di situ, kita berhenti. Lanjut bacanya, silakan lanjut di depannya, tidak perlu diulang ke belakang. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Begitu ya. Kemudian ada tanda baca 3 titik kembar ini, atau kita kenal juga mu'anaqah. Mu'anaqah kita berhenti di salah satu dari 3 titik ini. Contohnya dzalikal kitabul la raib. Silahkan berhenti di 3 titik yang pertama, atau kita berhenti di 3 titik yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fih. Kita berhenti di titik ketiga yang kedua. Kemudian melanjutkannya bagaimana? Silahkan diteruskan dengan kata berikutnya. Contoh, kita berhenti di titik 3 yang berikutnya. Yang pertama. Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau kita akan berhenti di titik 3 yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, kemudian pelajaran selanjutnya adalah mengenai awal surah At-Taubah. Awal surah At-Taubah atau Al-Bara'ah tidak boleh membaca basmalah. Sudah kita singgung sebelumnya ketika belajar basmalah tadi ya. Kemudian pada pelajaran berikutnya ada berhati-hati dengan cara membaca ra yang panjang. Al-Tahhira. Ini kenapa diperingatkan cara baca ra ini? Karena seringkali kita membaca Al-Tahhira ini kita baca pendek, gitu ya. Coba kita lihat di halaman 6. Halaman 5 dan 6 di bagian bawah 5 itu dilanjutkan di bagian 6 atas. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin. Jadi al-tahhira. Jadi di sini seringkali kita baca pendek. Nah, di sini harap diperhatikan. Ini harus dibaca panjang. Kemudian juga ba wala taqraba. Nah, karena seringkali juga dibaca pendek. Ini di surat Al-A'raf ayat 19. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba. Kita baca panjang ya. Kemudian pelajaran berikutnya kita lihat bagaimana hati-hati cara membaca lamin pada ayat Asy-Syura 43. Kita baca lamin, bukan dibaca liman.
Seringkali kadang lamin dan liman terbalik-balik gitu ya, tertukar. Jadi diperhatikan. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Jangan sampai kalian baca inna dzalika liman azmil umur. Ya, lamin bukan liman. Baik. Kemudian pada halaman berikutnya, halaman 7, kalian akan lihat di sana ada pelajaran ana dhamir munfasil. Ana yang artinya saya, dhamir itu adalah kata ganti orang, munfasil ya, penulisannya terpisah. Baik terpisah dengan kata di depan atau di belakangnya. Kita lihat di sini contohnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi tidak dibaca wa ma ana minal musyrikin. Kalau ana dibaca panjang itu salah. Jadi kalau ana yang artinya saya, kita harus membacanya pendek. Kemudian pada pelajaran selanjutnya, ana yang tetap dibaca panjang, anaba, anabu, anasia. Karena ana di sini bukan artinya saya seperti yang sebelumnya, tetapi adalah bagian dari kata. Kata anaba, kata anabu, anasia, bukan artinya saya. Ya. Contohnya pada Luqman ayat 15. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ana dibaca panjang ya. Anaba ilayya. Gitu ya. Kemudian pada pelajaran berikutnya kita belajar dhamir muttasil, nah yang artinya kami sebagai kata ganti orang. Muttasil yang penulisannya bersambung. Jadi penulisannya bersambung dengan kata di di belakangnya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, dibaca panjang. Liqa'ana, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi sudah kita pelajari di awal adalah kalimah lakinna. Baik, anak-anak sekalian, dengan sering kita mengulang-ulang, insya Allah kita akan semakin menguasai materi yang kita pelajari dan mudah kita terapkan tajwid kita, bacaan kita ketika kita membaca Al-Quran. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.